Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama bulan Oktober ini kita memperingati bulan keluarga. Dan khusus pada minggu ini, gereja memperingati Hari Reformasi. Saudara sekalian, tema gereja, tema GKI pada hari ini berbicara tentang keluarga yang berpusat pada kitab suci. Karena salah satu moto daripada gerakan reformasi adalah kembali kepada Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci yang berotoritas tinggi, tertinggi. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama siapkan hati kita bersaat teduh untuk memulai kebaktian pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin, amin, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Saudara sekalian, dengarkanlah kata pembuka yang diambil dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dan mempersiapkan hati kita juga untuk masuk dalam pengakuan dosa. Mari hai umat Allah, bergiranglah dan memuji namanya yang agung. Kita menghadap Allah Bapa dihantar anaknya dengan penyertaan Roh Kudus, sehingga kita memiliki keberanian datang ke hadiratnya. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Nabla penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah
menghadap Allah di antar anaknya, nabelah penebusan mulia baginya. Ia mengajarkanku kebenarannya. Ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya, nabelah penebusan mulia baginya. Mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Bapa dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat kembali bersama-sama beribadah meskipun masih dengan online. Namun Tuhan kiranya berikan kami semangat, berikan kami satu hati. Dan saat ini kami datang padamu Tuhan, mengakui segala pelanggaran kami, mengakui segala dosa kami, baik dalam pikiran kami, perbuatan kami, ucapan kami, dan segala hal di mana ketika kami harus melakukan hal yang baik, namun kami tidak lakukan, kami telah berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, tiliklah hati kami. Lihatlah apakah jalan kami telah serong, tuntunlah kami kembali ke jalan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, darah yang telah tercurah bagi kami, tubuh yang telah terpecah bagi kami, untuk pengampunan dosa. Tolong kami Tuhan untuk menghidupi masa depan hidup kami dengan bersandar kepadamu dan hidup di dalam-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yang telah mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara sekalian, dapat memberikan salam satu dengan yang lain. Sebentar kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Swantau Antoni Chandra. Saudara sekalian, mari kita naikkan sebuah pujian, firman indah, firman ajaib, firman yang memberi hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup.
oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon pertolongan yang daripada Tuhan, biarlah kami belajar untuk terus-menerus tunduk kepada firman-Mu, biar firman-Mu yang menjadi pusat dalam hidup kami, sehingga kami pun dapat menjadikan Engkau yang adalah Allah sebagai pusat dalam kehidupan setiap kami. Jangan biarkan kami menggunakan firman-Mu hanya untuk menghakimi ataupun untuk membenarkan diri kami, padahal sebenarnya kami sedang hidup di dalam dosa. Tapi biar kami boleh benar-benar tunduk kepada firman Tuhan. Engkau yang adalah Allah menjadi pusat dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta atas hidup kami. Terpuji nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk membuka dari Markus 12 ayat 28 sampai 34. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan reformasi. Dan tema yang diberikan adalah keluarga yang berpusat pada kitab suci. Kita tahu bahwa di hari reformasi Martin Luther itu menancapkan dalilnya, lalu kemudian dia mengajak gereja untuk kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab. Karena selama ini dia melihat bagaimana gereja itu berupaya untuk memutarbalikkan Alkitab. Bagaimana mereka menjual anugerah Tuhan yang besar itu. Lalu kemudian mereka meremehkan anugerah yang besar itu hanya dengan uang. Dan mereka melakukan itu semata-mata mereka mengatakan ini karena Tuhan yang menyuruh. Ini karena perintah Tuhan. Dan semua orang berbondong-bondong untuk mereka datang, berharap mendapatkan keselamatan. Bukan lagi berpusat kepada Kristus, tapi berpusat kepada upaya diri sendiri. Yaitu dengan uang mereka membayar surat penghapusan dosa. Wow, bayangkan betapa gereja pada waktu itu merendahkan kasih karunia Tuhan yang besar demi keuntungan gereja itu sendiri. Supaya gereja mendapatkan uang demi banyak uang. Saudara, itu yang menjadi masalah. Lalu kemudian Martin Luther dia menegur dengan keras lalu mengajak supaya gereja itu kembali kepada Alkitab. Supaya gereja benar-benar berpusat kepada Injil Tuhan. Berpusat kepada kabar baik yang dimana keselamatan itu benar-benar dinyatakan kepada orang berdosa. Dan kita sebagai manusia menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita tidak layak. Kita hanya debu. Kita hanya debu yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan Martin Luther mengajak kita untuk sadar akan hal itu. Karena tanpa kesadaran itulah yang membuat baik gereja, baik orang-orang percaya, mereka berbuat sesuka hati mereka. Bahkan seringkali mengatasnamakan firman Tuhan. Saudara, dari dasar itulah hari ini kita akan bersama-sama merenungkan, bersama-sama memikirkan kembali bagaimana kita sebagai sebuah keluarga yang karena pandemi ini kita mau tidak mau harus berkumpul bersama dengan keluarga. 24 jam aktivitas kita berada di rumah. Memang beberapa waktu ini kita sudah mulai kendur, ya.
Tapi kita tahu bahwa masih ada banyak hal yang perlu kita khawatirkan berkaitan dengan pandemi ini. Tapi saudara, bagaimana respon kita sebagai sebuah keluarga ketika menghadapi realita kita harus berkumpul bersama 24 jam sehari? Apakah itu yang selama ini kita impikan dalam sebuah keluarga? Atau selama ini kita hanya sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, lalu kemudian rumah itu hanya menjadi tempat istirahat, tempat untuk melepaskan penat, tempat untuk ya sudah kita bertemu dengan anggota keluarga kita. Padahal sebenarnya keluarga itu bukan hanya sekedar tempat, rumah itu bukan hanya sekedar tempat, tapi rumah itu seharusnya menjadi tempat di mana kasih Tuhan itu dinyatakan, di mana keluarga yang berpusat kepada Kristus itu ada di rumah. Dan bukan kebetulan, ketika di hari reformasi ini kita diajak sebagai sebuah keluarga untuk berpusat kepada kitab suci. Saya mungkin ingin bertanya, kenapa temanya tidak dikatakan gereja yang berpusat kepada kitab suci? Tapi kenapa lebih dipersempit, yaitu keluarga yang berpusat kepada kitab suci? Atau kalau kita mau lebih sempit lagi, pribadi yang berpusat kepada kitab suci. Saudara, sebelum kita sama-sama berkumpul di gereja, kita harus ingat bahwa keluarga itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan spiritual kita. Di mana seorang anak itu belajar bagaimana kasih itu dinyatakan. Di mana? Bukan di gereja. Tapi bagaimana sikap kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Dan mereka melihat, mereka bahkan meneladani apapun yang kita lakukan. Saudara yang mungkin dulu anaknya mengalami susah makan, lalu kemudian bergumul, ya. Ada satu teman saya beberapa waktu ini dia sangat bergumul karena anaknya sulit sekali untuk makan, lalu dikasih tahu oleh salah satu dokter untuk ayo papa mama untuk makan bersama. Makan makanan yang sama dengan si anak. Sehingga si anak itu boleh melihat bagaimana dia itu makan dengan papa mamanya. Papa mamanya makan makanan yang sama dan menikmati makanan itu. Dan ternyata satu langkah sederhana itu sangat efektif sekali saudara. Untuk memberitahukan kepada si anak bahwa ayo makan. Karena papa dan mama juga makan makanan yang sama dengan kamu. Saudara, bayangkan kalau itu berkaitan dengan kehidupan spiritualitas kita. Si anak itu melihat bagaimana kehidupan kasih kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah kehidupan kasih seperti apa yang kita nyatakan di tengah keluarga kita. Apakah kasih yang kondisional, ya, kasih yang bersyarat, atau unconditional love? Kasih yang tanpa syarat. Conditional love adalah kasih yang dimana kita itu mengasihi jika. Aku mengasihi kamu jikalau kamu melakukan sesuatu. Aku mengasihi kamu, aku menyayangi kamu jika atau kalau kamu sudah berbuat demikian. Kasih apa yang kita nyatakan di tengah keluarga? Conditional love atau unconditional love? Apakah kita menerima anak kita sebagaimana adanya dia? Atau apakah kita menuntut dia untuk menjadi seperti diri kita? Atau seperti yang kita harapkan dulu? Atau impian kita yang dimana hari ini kita tidak berhasil untuk mencapainya, tapi kita berharap supaya anak kita mengikuti jejak kita dan menjadi orang yang berhasil, tidak sama seperti kita. Dan tuntutan-tuntutan itu kita berikan secara tidak sadar, yang akhirnya anak melihat bahwa orang tua saya mengasihi saya kalau saya sudah melakukan sesuatu. Saya sering sekali mendengar
cerita beberapa anak, entah itu SMP, SMA, yang dia bercerita. Masalahnya sederhana, yaitu tuntutan nilai yang diberikan oleh orang tuanya. Baru-baru ini ada satu anak cerita, orang tuanya memberikan tuntutan nilai 90. Pokoknya dia harus mendapatkan nilai minimal 90 di dalam setiap mata pelajaran. Wow, 90 saudara. Bukan 80, bukan 70, tapi 90. Lalu saya bertanya sama anak itu, bagaimana kalau papamu melihat atau papamu tahu kalau nilaimu itu nggak sampai 90? Ya udah, saya akan dimarahi kok. Oke, tapi kamu pernah nggak menjelaskan bahwa kamu sudah berupaya belajar bukan karena kamu malas-malesan, tapi kamu sudah belajar dan kamu berupaya untuk mendapatkan nilai yang terbaik, tapi nyatanya ya hasilnya maksimal di bawah 90 itu. Sudah kok. Apa responnya? Dianggap membantah. Papa saya dengan gampang mengatakan, katanya, ya sudahlah kamu, gak usah banyak ngebantah. Saudara, bayangkan perasaan si anak tersebut. Yang dimana dia tinggal di rumah yang seperti itu. Itu salah satu contoh. Banyak lagi contoh yang bisa saya berikan. Tapi coba kita melihat bagaimana rumah yang seharusnya tempat untuk unconditional love, kasih yang tanpa syarat itu, yang dimana setiap orang diterima, setiap pribadi diterima apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangannya, baik apa yang dia bisa banggakan maupun apa yang membuat dia sedih. Rumah itu seharusnya menjadi tempat cinta kasih. Tapi seringkali rumah menjadi tempat di mana kasih itu diabaikan. Dan lebih menyedihkannya lagi, yang melakukan itu adalah orang Kristen. Orang tuanya mungkin taat membaca Alkitab, taat berdoa, melakukan pelayanan di gereja. Tapi ketika di rumah, si anak melihat dengan telanjang kehidupan orang tuanya yang seringkali berbeda. Saudara, kita perlu melihat kepada keluarga kita masing-masing. Atau bisa saja Alkitab yang selama ini diagung-agungkan oleh keluarga kita, tapi dipakai untuk menjadi alat menghakimi, alat untuk membenarkan diri, alat untuk membanggakan segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Kalau seperti itu, jangan-jangan kita nggak beda jauh dengan ahli Taurat orang Farisi yang ada di zaman Tuhan Yesus. Saudara, di dalam bacaan kita hari ini konteksnya adalah, kalau kita melihat dari Markus 11 ayat 27 sampai 33, di situ perikop yang menjelaskan tentang pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu kemudian di pasal 12 ayat 13 sampai 17 tentang membayar pajak kepada kaisar. Dan perhatikan respon dari orang-orang yang mendengar jawaban Yesus. Mereka sangat heran mendengar dia. Lalu kemudian di pasal 12 ayat 18 sampai 27, orang Saduki bertanya tentang kebangkitan. Dan kemudian di bagian yang kita baca sekarang 28 sampai ayat 34, bagaimana si ahli Taurat yang tadinya sudah mendengar bagaimana Yesus menjawab orang Saduki tersebut, dan sekarang dia juga ingin bertanya. Dan menarik sekali pertanyaan si ahli Taurat ini. Yaitu dia bertanya, hukum manakah yang paling utama? Saudara, ini seorang ahli Taurat. Tapi dia bertanya. Kita tidak tahu apa motifnya. Ya. Kita nggak tahu. Apakah dia ingin mencobai? Apakah dia ingin melihat bagaimana jawab Yesus berkaitan dengan hukum ini? Dia bertanya simpel.
Hukum manakah yang paling utama? Dan mungkin semua orang Israel pada waktu itu mereka tahu, ya ampun, aku pun juga bisa jawab. Bahkan anak kecil pun yang baru lulus dari bar mitzvah, mereka juga bisa menjawab hukum manakah yang paling utama. Ya, itu mah berkaitan dengan Shema Israel di Ulangan 6. Dan benar apa yang Yesus jawab. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, itulah hukum yang utama. Saudara, perhatikan kata utama. Berarti itu adalah hukum yang paling penting, hukum yang menjadi pusat di dalam kehidupan umat Tuhan. Tapi Yesus tidak berhenti di situ loh saudara. Perhatikan kalimat berikutnya. Perhatikan kata berikutnya. Ada kata dan. Mungkin si ahli Taurat itu akan mengatakan, wait. Hei, tunggu. Guru, apakah kamu tidak tahu pertanyaan saya tadi? Kan saya bertanya, hukum manakah yang paling utama? Harusnya satu. Ya dong. Coba saudara bertanya kepada istri saudara, siapakah yang paling utama dalam hidup? Siapakah cinta yang paling utama dalam hidupmu? Gak mungkin dia akan mengatakan, ya kamu, dan, kalau ada dan, berarti apa? Ada orang lain dong. Ada yang kedua dong. Ya. Tapi apa maksudnya Tuhan ketika dia mengatakan dan? Bukan berarti hukum yang tadi dia sebutkan berkaitan kasih kepada Allah itu nomor satu. Enggak. Tetapi ketika dia bilang dan dilanjutkan, hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Perhatikan, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Artinya apa saudara? Hukum ini tidak bisa engkau pisahkan. Kalau engkau hanya mengasihi Tuhan dan engkau tidak mengasihi sesamamu, kau tidak hidup di dalam hukum yang paling utama itu. Atau kalau engkau mengasihi sesamamu, tapi engkau tidak mengasihi Tuhan, kau tidak melakukan hukum yang paling utama. Kita harus melakukan keduanya, karena inilah hukum yang paling utama. Dan itu harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Saudara, lebih mudah yang mana? Mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Mengasihi Tuhan. Tidak bisa kita lihat Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan dan mungkin sesekali kita marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak menjawab doa kita atau tidak memberikan apa yang kita inginkan atau kita harapkan atau yang kita ekspektasikan. Tapi bagaimana dengan mengasihi Tuhan? Mengasihi sesama? Jauh lebih sulit saudara. Bagaimana dengan mengasihi anak kita? Jauh lebih sulit saudara. Bagaimana dengan mengasihi ayah atau ibu kita? Jauh lebih sulit saudara. Kenapa? Karena mereka bisa melukai kita. Mereka bisa membuat hal-hal atau melakukan hal-hal yang sebenarnya kita harap mereka mengasihi kita tanpa syarat. Tapi mereka mengasihi kita dengan syarat, dengan banyak syarat. Makanya seringkali sulit sekali untuk keluarga itu berpusat kepada Kristus. Saudara, kedua hukum ini tidak bisa dipisahkan. Dan kalau hukum ini tidak bisa dipisahkan, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menghidupinya. Banyak orang berhasil membangun sebuah rumah untuk keluarganya. Kau bisa berhasil membangun rumah-rumah untuk anak-anakmu. Ya, berhasil, bisa, bagus.
baik sekali. Kau mengalokasikan danamu, investasimu, kau benar-benar mempersiapkan untuk masa depan anak-anakmu, bagus sekali. Tapi terkadang banyak juga orang yang abai mendasari kehidupan keluarga mereka dengan kasih Tuhan. Saat teduh bareng enggak? Iya, saat teduh bareng. Berdoa bareng enggak? Iya, berdoa bareng. Ke gereja bagaimana? Sama-sama melayani. Tapi seringkali di keluarga ada tuntutan-tuntutan tertentu yang seringkali kita berikan kepada anak-anak kita. Saudara, engkau dan saya, kita perlu membereskan ini. Karena kita tahu tidak ada rumah atau tidak ada keluarga yang sempurna. Betul. Dan setiap orang memiliki luka yang dibawa dari rumahnya. Dan kita juga harus sadar, orang tua kita dulu, mereka juga punya luka yang mungkin belum dibereskan. Makanya berefek kepada kita hari ini. Tapi kalau kita terus-menerus melanjutkan pola tersebut, ya akhirnya luka itu akan terus-menerus ada. Tapi saya berharap ketika kita belajar keluarga yang berpusat kepada Kristus, kita tahu firman Tuhan, dan kita tahu Tuhan menerima kita dengan kasih-Nya yang tanpa syarat itu. Dia tahu kita berdosa dan Dia tetap mati untuk kita. Dia tetap mau mati untuk kita, menebus kita. Itu kasih yang tanpa syarat. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat anak-anak kita, apakah kita mau mengasihi mereka? Ketika kita berbuat salah, apakah kita meminta maaf? Saudara, kita harus mengakui sebagai keluarga Asia, kita sebagai orang tua sulit untuk berkata maaf. Sulit untuk berkata maaf. Jangan heran akhirnya banyak orang suka mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahannya. Kita harus belajar meminta maaf. Karena anak-anak kita juga perlu belajar bahwa orang Kristen tidak sempurna, bisa gagal. Dan mereka perlu contoh untuk bagaimana kita meminta maaf. Sebagai penutup saya ingin menuliskan satu kutipan yang saya tulis di dalam skripsi saya dulu. Kalimatnya seperti ini. Diucapkan oleh istri Pendeta Wendy Pratama dari GKI Anugerah, Ibu Helen Chow Pratama. Di dalam bukunya dia bilang gini, berjalanlah di sisiku ayah dan ibu, dan peganglah tangan kecilku. Ada begitu banyak hal yang harus kupelajari, hal-hal yang tak ku mengerti. Ajarilah aku hal-hal itu agar aku aman dan terlindung dari bahaya setiap hari. Tunjukkan padaku bagaimana melakukan yang terbaik di rumah, di sekolah, di tempat bermain. Setiap anak memerlukan tangan yang lembut untuk membimbing semasa pertumbuhannya. Maka berjalanlah di sisiku ayah dan ibu. Perjalanan kita masih panjang. Saudara, sebagai orang tua, maukah engkau mendampingi anak-anak? Bukan hanya engkau memenuhi kebutuhan mereka, tapi engkau juga mendampingi mereka secara spiritual. Kita sebagai orang tua, kita harus mengakui kita tidak sempurna. Tapi maukah engkau berjalan di dalam anugerah Tuhan bersama dengan anak-anak? Mereka membutuhkan figur untuk mengasihi mereka. Biar rumah itu menjadi tempat di mana kasih yang tanpa syarat itu dinyatakan. Dan ketika engkau mungkin pernah gagal, atau engkau menuntut sesuatu yang sulit sekali karena itu berkaitan dengan masa lalumu, minta maaflah kepada anak. Dan mintalah berkat, pertolongan, anugerah, pimpinan dari Tuhan yang mengasihi keluarga kita. Dan Dia mau
untuk kita berpusat kepada kitab suci. Berpusat bagaimana kitab suci ini membicarakan anugerah Tuhan yang besar kepada manusia berdosa. Dan biarlah itu juga kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Berjalanlah di sisiku ayah dan ibu, perjalanan kita masih panjang. Tidak ada kata terlambat, tapi lebih baik engkau terlambat daripada engkau tidak melakukannya sama sekali. Tuhan memberkati. Saat hening buat kita sekalian. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, kiranya Tuhan yang menolong, memimpin dan menyertai hidup setiap keluarga besar dari jemaat-Mu di GKI Agape. Kau tahu ya Tuhan, kami sebagai orang tua, kami punya luka, kami punya pengalaman masa lalu yang pahit, yang juga mungkin belum terselesaikan. Tapi hari ini, di hari reformasi ini, kami juga mau berkomitmen kembali untuk mereformasi hati kami, supaya apa yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami benar-benar berpusat kepada kitab suci, berpusat kepada Kristus, berpusat kepada kasih Tuhan yang tanpa syarat. Jangan biarkan kami hanya membangkitkan hal-hal yang spiritual hanya untuk menghakimi ataupun untuk membanggakan diri kami. Tapi biarlah kami boleh benar-benar hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati GKI Agape di dalam persiapan untuk ibadah onsite. Berkati juga para majelis, kiranya Tuhan yang menolong, berikan hikmat, bijaksana, untuk mereka boleh memikirkan gereja ini dengan sepenuh hati. Berkati juga para jemaat-Mu di tengah segala pergumulan setiap kami, pengalaman-pengalaman yang buruk selama pandemi, pengalaman-pengalaman kehilangan, Tuhan yang menghiburkan setiap kami. Dan kami rindu ya Tuhan, negeri kami Indonesia boleh menjadi negeri yang di mana banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang hidupnya menjadi saksi Tuhan, dimulai dari diri mereka yang hidup di dalam kasih Tuhan dan berpusat pada Kristus. Inilah seru doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat janji baptis kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama bersukacita membawa persembahan kita, dan pada hari ini persembahan didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 119 ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara sekalian, mari kita menaikkan pujian, Ku Memilih Yesus. Ku memilih
Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Dan tolonglah kami bukan hanya materi yang kami bawa, namun juga hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Tuhan peliharamu. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi ingatlah bahwa kita diutus untuk menjadi saksi Tuhan. Biar keluarga kita yang berpusat kepada kitab suci, kita boleh menjadi saksi Tuhan. Pertama-tama buat keluarga kita, buat masyarakat di sekitar kita, buat di lingkungan pekerjaan maupun juga di sekolah atau di kuliah kita. Dan biar kita juga jadi berkat bagi dunia. Karena kita bukan hanya sekedar hidup membaca firman Tuhan, tapi bagaimana firman itu bisa dibaca oleh orang-orang di sekitar kita. Karena mereka melihat kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan perlindungan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Kita sudah selesai kebaktian pada hari ini. Saudara sekalian, kiranya Tuhan memampukan kita untuk mempraktekkan firman Tuhan di dalam keluarga, kembali kepada firman Tuhan dan kebenarannya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.